Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo milenial seluruh Indonesia. Kita berjumpa di acara perdana obrolan secangkir kopi nikmat selagi hangat persembahan dari Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor. Nah, untuk acara perdana kali ini, acara ngobrol santai kita nih, kita sudah kedatangan seorang bintang tamu, mahasiswa yang berprestasi. Nah, namanya adalah Maulana Ozi Zamzami. Selamat siang, Ozi. Baik, alhamdulillah. Ini kemana aja sih? Lama banget deh kayaknya nggak. Dia tuh nggak pernah ada di kampus, guys. Udah 1 tahun ya, Bu. Udah 1 tahun, guys ya. Kayaknya tuh saya ketemu dia tuh tahun lalu dia masih maba. Sekarang dia udah mau lulus aja kayaknya. Kemana aja sih lo? Ya biasa lah, kayak kemarin sempat MBKM ya, kita pakai mereka belajar. Terus kebetulan saya lagi magang di Jawa Timur nih, Bu, di Di mana? perusahaan Petrokimia Gresik. Petrokimia Gresik. Itu ini ya, salah satu tujuan dari MBKM itu ya. Kamu harus magang itu tuh MBKM itu kita harus magang gitu. Iya, Yang Bu. angkatan kamu tuh. Jadi kita itu lebih ke, kalau kita kan jurusannya agribisnis hortikultura ya, Bu. Lebih ke agribisnisnya. Jadi gimana sih rasanya kita tuh terjun langsung di dunia industri, dunia pekerjaan ataupun di dunia pertanian secara langsung ke petani, dan juga berbagai hal yang kita lakukan di tempat magang itu, Bu. Kalau misalnya MBKM itu kalian terjun langsung nih, berarti tuh mereka belajarnya nggak di kelas, guys. Buat kalian yang belum tahu, guys. Nah, di petrokimia itu kerjaan kamu ngapain aja sih? Nah, ini Bu yang sangat luar biasa. Kita ini kan berbasisnya seperti kayak program ya, Bu. Jadi kita itu memberikan edukasi kepada petani, kita bersosialisasi kepada petani, kita di sana lakukan uji tanah nih. Terus kita juga bersosialisasi sama mitra, ada banyak perusahaan-perusahaan besar yang kita pegang langsung sebagai manajer lapangan, Ibu. Yang kita handle langsung, kita yang mengkoordinir langsung ke perusahaan tersebut, Ibu. Tunggu deh, petrokimia Gresik itu kan pupuk kan? Iya, betul sekali, Ibu. Berarti kalian tuh datang langsung, tapi sekalian promosi pupuknya Petro dong? Enggak? Ya kurang lebih seperti itu sih, Bu. Tapi kita kan lebih ke mengedukasi ataupun mensosialisasikan petani bagaimana sih cara pemupukan dan pengaplikasian yang benar. Kita juga di sana ada uji tanah loh. Jadi kita uji tanah. Uji tanah. Iya, betul. Ntar dulu deh, dari Polbangtan tuh kira-kira yang berangkat ke situ berapa orang sih? Kita kan pertama ada batch pertama dan batch kedua ya, Bu. Batch pertama itu dari Polbangta sendiri ada 5 orang, dan batch kedua itu kurang lebih ada 13 orang. Batch pertama tuh berapa bulan? Jaraknya antar dari batch pertama ke batch yang kedua nih berapa bulan? Nah, itu di Tengah waktu. sana itu kita itu sistemnya itu benar-benar kayak pekerja gitu loh. Jadi kita ada kontrak di sana, ada MOU juga. Oh, ada MOU. Ya, kita tanda tangan sendiri. Jadi satu periode atau satu batch itu 6 bulan, Ibu. Jadi satu periode tuh 6 bulan ya. Ya, tapi kenapa lu setahun sih kagak pulang-pulang sih ke kampus Ji? Itu. Lama banget guys, kayaknya dia betah deh di Gresik tuh. Ngapain aja lu? Kalau di sana tuh gimana ya bilangnya, Bu? Enak juga sih, Bu. Saya tuh kebetulan dapatnya wilayah kerjanya di Sidoarjo, Mojokerto, Gresik, sama Pasuruan, Bu. Saya megang 4 kabupaten di sana. Pasuruan tuh gede banget loh padahal. Lumayan. Luas banget loh itu. Seru juga menantang pastinya. Kalian di sana waktu keliling tuh dikasih mobil dari kantor nggak? Kayak ada mobil operasional dari Petro gitu nggak sih? Kalau operasional pasti kita ada uang operasional ya, Bu. Dikasih lah ya, ada. Dan kalian digaji? Ya, kurang lebih seperti itu, ada uang saku lah. Oh, I see. Jadi mereka belajar nih millennials. Mereka udah belajar, mereka praktik kerja, dan mereka dibayar selama 6 bulan. Ya, 6 bulan. Kalau Terus? saya kan perpanjangan 6 bulan jadi 1 tahun. Nah, tuh nih ceritanya nih gimana sih kok bisa diperpanjang tuh gitu gimana ceritanya sih? Nah, itu, Bu. Jadi kita itu kan yang batch pertama kita tuh selama 6 bulan itu dinilai, Bu, kinerja kita bagaimana, apakah kita berpotensi bagus nih atau kinerja kita biasa aja. Nah, di situ kita ada penilaian. Jadi orang-orang yang memiliki prestasi dan juga kinerja yang baik diperpanjang, Ibu. Salah satunya kami berlima gitu. dari batch pertama semuanya diperpanjang. Dari batch pertama semua diperpanjang, keren banget milenials. Tapi kalau boleh tahu nih, selain dari Polbangtan Bogor, ada nggak sih dari sekolah lain atau politeknik lain gitu yang Ada, Bu. magang di situ juga? Ada dari Polbangtan Yoma, Yogyakarta, Magelang. Ada juga dari Polbangtan Malang nih. Yang mereka juga sama-sama di petrokimia, tapi ditempatkan di tempat wilayah yang berbeda. Satu nasional, gitu. Satu Indonesia. Makanya ada yang di NTT, di NTB, ada juga yang di pokoknya dari Sumatera, Jawa juga ada. Oh really? Jadi yang ketempatan di kayak NTT gitu dari Polbangtan mana waktu itu? Ada yang dari Polbangtan Bogor juga, Ibu. Ada.
Oh, serius nih? Ada kan kami kan berlima ya Bu, ada Heeh. Fatul Manubiasa, ada Hmm? Nova Rosidi, Hmm? ada Sani bin Maki, ada Diva Muhammad Nasid, dan juga saya sendiri berlima nih yang pertama. Hmm. Itu kami ada yang di Jawa Tengah, ada yang di NTB, seperti Ian itu ada di NTB, dan saya sendiri itu di Jawa Timur kebetulan. Nah, kalau si Ian ya tadi ya, Hmm, si Ian tuh berarti di NTB tapi dia nggak sendirian dong. nggak sendirian Ada Bu, kayak dari Polbangtan lain juga ada gitu yang. ada dari perbuatan Yoma. Oke, milenial. Tadi kan si Oji bilang nih, dia itu berprestasi yang harusnya dia magang di Petrokimia Gresik itu hanya 6 bulan, tapi diperpanjang jadi 6 bulan lagi, malah jadi setahun gitu kan. Kok bisa gitu? Maksudnya coba dong terangin sama milenial di sini tuh kayak apa sih apa sih yang dinilai sama si Petro gini? Kok bisa kalian tuh dianggap pinter lah, ini bagus nih saya tarik lagi aja deh gitu. Ya, Terus kira-kira lu nanti jadi ini nggak ya? Jadi ditawarin pekerjaan di sini nggak? itu ya saya mencari. Saya kira itu salah satu relasi kita ya Bu. Buat Ah, kan Petrokimia ini salah satu perusahaan BUMN ya Bu, anak perusahaan BUMN yaitu Pupuk Indonesia Holding Company yang ada beberapa anaknya yaitu Pupuk Indonesia, ada juga ada Petrokimia, ada Pupuk Kunjang Cikampek, ada oh Pusri, banyak ya. ada Kaltim. Kita salah satunya di Petrokimia juga menjalankan program ini. Jadi memang benar-benar kita ini mah niatnya bukan sebagai apa, kita memang benar-benar belajar, pengen benar-benar gimana sih dunia pekerjaan, gimana sih caranya kita bersosialisasi dan langsung dengan Benar-benar petani. terjun gitu sama petani Benar-benar gitu kan. banyak sekali tantangan yang sangat luar biasa. Itu emang dinilai ya? Ada Bu, Posisi itu emang ada penilaiannya sendiri. ada, Berarti ada kriterianya dong harus. ada. Nah, kira-kira kriterianya apa sih kok bisa kalian diperpanjang? Ya tentunya dari kinerja kita ya Bu. Yang pertama Eh, kinerja, yang mungkin kedua mereka menganggap kayak ih ini angkatannya Ozi pada serius-serius nih anaknya nih gitu kali ya. seperti itu ya Bu. Yeah. Iya. Terus kita juga di sana ada tugas akhir nih Bu. Oh ada. Ada juga, jadi kita tuh diminta buat proposal kayak TA seperti itu, tapi mengenai proyek kita mencari permasalahan dan kita kasih solusi di sana seperti itu. Oh gitu. Tapi itu maksudnya kayak tugas akhirnya tuh bener-bener proyek yang real di lapangan kan? Ya, Bukan yang kayak cuman dikasih soal kalian ya, suruh pecahin sendiri gitu enggak kan? Oh kita gitu. benar-benar kayak tugas akhir skripsi gimana sih gitu suatu perusahaan kan, jadi kayak gitu. Berarti ini yang cuma 6 bulan diperpanjang, berarti kalian itu pulang bersamaan dengan yang base 2. Betul sekali. Malah jadi bareng. Iya, mereka, tapi mereka kan cuma 6 bulan nih, kalau kita kan 1 tahun. Tapi untuk batch 2 ini ada tambahan juga beberapa mahasiswa dari Kolbangsan juga. Kan kita awalnya 5, jadi ada tambahan 8 dari Itu permintaan dari Petronya ya. sebenarnya waktu awal pun kita diseleksi Bu. Kita Oh, ada gitu. tahap perseleksian seperti melamar pekerjaan lah Bu. Kita ada seleksi administrasi nih. Kirim CV. Betul. Kirimnya kemana? Ke Petronya langsung. Betul langsung. Kan kemarin ada tawaran nih buat kerjasama ini, terus kita daftar. Kemarin itu ada 80-an yang daftar, yang diterima itu hanya 30. 30 tapi untuk satu batch. Satu batch. Oh, satu batch 30. 30. Untuk Terus batch kedua itu volumenya ditambah menjadi 40 karena memang kebutuhan ya wilayah kita semakin besar. oh gitu. Tapi Ji, ini ya. Sebagai orang Jawa Timur nih, gue tuh tahu banget kalau Pasuruan tuh luas banget sih. Kamu lihat di peta aja luas banget kan. Itu emang dipegang cuma sama Ozi sendiri. Atau ada dari Polbangtan lain juga yang satu tim waktu itu turun ke lapangan dapat di wilayah yang sama, Gresik, Sidoarjo, Pasuruan tuh sama ada. Sebenarnya kami minimal ya ditempatkan itu 1 orang 1 kabupaten. Oke, jadi satu orang tuh membawahi satu kabupaten, yang ngurusin satu kabupaten. Tapi karena saya kebetulan memang alhamdulillahnya kemarin kinerjanya dinilai baik nih, dapat apresiasi juga, jadi benar-benar ditambah berapa kabupaten. Teman saya bahkan ada yang 8 kabupaten, ada bahkan memang banyak semua kabupaten. Oh gitu, tapi gini loh, itu PP nggak? Atau kalian pas berkunjung ke satu kabupaten itu menginap? Maksudnya kalau NTB kan pasti kita tahu jauh lah ya, mereka pasti ada fasilitas akomodasi dong. Nah ini kan kalau dari Gresik ke Pasuruan bisa ditempuh sehari perjalanan. Maksudnya kayak PP aja bisa gitu, jaraknya nggak terlalu jauh. Emang kalian PP ya? Benar, Bu. Diakomodir dari transportasinya dapat dari kantor gitu, Ya, dari betul. Petro. Kita PP Bu, sebenarnya kita PP, cuman kita ada plan ataupun timeline kegiatan. Jadi 1 minggu di kabupaten ini, 1 minggu di kabupaten ini, dan 1 minggu di kabupaten ini. Oh gitu. Jadi kalian bikin plan sendiri Plan ya sendiri, di. perencanaan sendiri, koordinasi sendiri.
tapi itu juga sekaligus jadi marketing nggak sih? Betul sekali Bu. Ya, namanya juga magang, ya kan? Kebetulan teman saya nih Bu Nggak yang tes 2 kan mungkin. kita ada tambahan, ada 5 orang dari PW juga, ada 3 orang dari Asia juga, tambahan juga jadi 8 orang itu. Bahkan dari ada yang baru ini, ada yang udah ditawarin buat bekerja di Mitra. Mereka Oh, udah ditawarin gitu. karena memang kinerjanya Sama bagus. Petronya, bukan? Bukan sama mitranya malahan Bu. Oh, sama mitranya. Sama mitranya juga, Oh. memang relasinya sangat banyak. Kita juga sebenarnya relasi kita perusahaan-perusahaan benih, perusahaan Alsintan, perusahaan agroinput lainnya itu banyak. Oh gitu. Ada berapa orang tuh yang udah ditawarin sama mitra? Ada sih Bu, ada teman saya tuh yang kalau tambahnya ada Fadila Ardi, ada Anissa, ada Robik, ada dan anak-anak yang lainnya juga ada yang ditawarin. Maksudnya mereka kayak, saya tunggu lulusnya ya dek, gitu. Enggak. Saya tunggu lulusnya dek, nanti langsung kerja sama saya, yang gitu seperti itu, ya Bu. kan. Ada Kan nggak mungkin langsung diminta, Ji. Iya. Maksudnya Pak, kita masih mahasiswa. Nggak mungkin. Mereka masih harus balik ke kampus dulu. Bapak-bapak mitra, mereka masih mahasiswa, harus balik ke kampus dulu. Nanti dicari sama dosennya. Bener sih Bu, malahan sekarang masih ada yang kontak-kontakan nih. Oh, Masih masih ada ada, yang berhubungan ya. berhubungan Maksudnya masih komunikasi ada. gitu Iya, ya. sekali. Masih ada. Kalau daerah Jawa Barat juga teman-teman kita yang ada yang Renal, ada Regu Panto, ada juga Safa, dan juga ada dan di Dolai gitu, dan juga banyak teman-teman yang di Jawa Barat juga ada. Oh gitu. Tapi ya, Ji, kalau dari ini kan pasti pengalaman magang cuma sekali seumur hidup kan? Betul sekali Bu. Maksudnya kayak dalam 4 AGH kan? Betul. Kalau AGH kan 4 tahun nih sekolahnya nih. Berarti dalam 4 tahun nggak mungkin kan kita dapat magang 2 kali, jatah magang 2 kali nggak mungkin kan? MBKM kan? Nah, menurut Ozi nih kira-kira kesan apa sih yang Ozi dapat pada saat selama magang yang bahkan diperpanjang jadi 1 tahun tuh pasti berkesan banget dong kamu di Gresik. Sebelumnya udah pernah mengunjungi Gresik? Oh, belum. Asli mana sih? Saya Sumatera Selatan. Sumatera Selatan. Oke, berarti kan datang ke Jawa, Jawa Barat, Bogor nih. Berkunjung ke Jawa Timur sebelumnya udah pernah belum? Sebelumnya sih belum pernah sih sebenarnya Bu. Berarti baru Gresik doang kan? Baru. Tapi dengan kamu magang setahun itu malah kamu jadi bisa keliling Jawa Bisa Timur keliling ya? Jawa Timur. Malah saya Banget sih. bisa ke Jawa Tengah karena kita ada perkumpulan juga kadang-kadang yang berapat yang Oh. mengharuskan ada workshop distributor dan lain sebagainya, kita kumpul di Jawa Tengah. Jadi kalau Petro itu ada workshop, anak-anak magang juga diberangkatin. Ditarik. Oh, jadi udah Ditarik benar-benar kayak dianggap jadi Iya, pegawai benar-benar. kantor ya? Bener-bener banget. Keren Pokoknya banget sih. dicepak lah kalau Udah mah digaji ya kan? Ini udah Alhamdulillah. digaji, dikasih fasilitas, beneran dianggap seperti pegawai kantor, ada workshop juga diberangkatin gitu tuh bener-bener ini ya kesempatan untuk mengembangkan diri kayaknya bagus banget ya. Berarti nggak rugi ya kamu pilih Petro waktu itu. Itu kan kamu yang milih kan? Hah, iya kan? Nggak disuruh sama dosen kan? Ya, alhamdulillahnya segitu. Kita kan benar-benar pengen mau cari pengalaman lebih nih di perusahaan, apalagi perusahaan besar yang BUMN kayak gitu. Wah, iyalah, Petro kan udah punya nama banget. Kesemen Gresik juga nggak mungkin ya kita ya. Dan memang ada hubungan. yang saya senang itu Bu dari Petro itu mereka mengapresiasi sekali kinerja karyawannya. Contoh. Nah, kita ini di akhir nih Bu diberi award ataupun penghargaan. Banyak penghargaan yang kita raih juga. Sebenarnya ada waktu ada batch pertama nih, setiap orang itu ada namanya Taruna Terbaik, kami namanya Taruna ya di sana, Taruna Makmur namanya, Taruna Terbaik, dan alhamdulillah kebetulan saya untuk di Polbangkit Bogor saya yang terpilih di Bogor. Oh, berarti itu dipilih dari masing-masing sekolah maksudnya, asal sekolah gitu kan. Sekolah ada. Jadi harus ada satu yang terbaik gitu ada di antara. Yang terbaik. Terus di batch kedua ada 8 kategori nih untuk awardnya. Oke, apaan tuh? Ada yang kinerja terbaik, ada yang memang benar-benar award untuk apa apresiasi sebagai dia itu kreativitasnya tinggi. Itu waktu batch kamu belum ada? Batch saya belum ada, cuma satu. Batch yang kedua ini 8, dan alhamdulillahnya nih Polbangkit Bogor meraih 4 kategori dari 8. Iya. Dan itu dilombain untuk semua taruna yang ada di situ. Taruna yang ada di sana. Berarti kan nggak cuma dari satu instansi, maksudnya nggak cuma dari satu sekolah doang ya. Bener banget. Berarti ya emang kualitas Polbangkit Bogor itu ya gimana ya? Agak sombong dikit. Gimana ya? Agak sombong ya. Kurang lebih ya gitu. Tapi memang benar-benar kita tuh orang-orangnya, saya kira orang-orang solid, semua orang-orangnya memang keren-keren menurut saya. Memang tantangan kita tuh banyak banget di sana. Contohnya apa tuh sih salah satu tantangan? Mungkin kayak petani-petaninya agak bebel gitu mungkin apa? Atau mungkin gini, kalian beda budaya, jadi kan beda budaya guys, bukan bebel ya. Jadi beda budaya, jadi komunikasi menjadi terhambat. Nah itu bahasanya. Gitu. Tapi apa ya? Kalau di kita lebih ke perjalanannya yang memang kita memakan
2 jam, paling minimal 1 jam lah paling dekat itu, belum pulang pergi kan 4 jam bisa sampai gitu. Tapi tantangannya paling berat bagaimana kita menarik atau mengedukasi petani agar ikut, bukan ikut sih, lebih ke bagaimana menggunakan metode yang kalian sampaikan. betul sekali. Ya kan ada rekomendasi bagaimana sih penggunaan pupuk berimbang untuk mengetahui ini apa namanya jenis-jenis tanah yang baik untuk ditanam gitu ya. Emang kebanyakan petani emang belum tahu ya kayak gitu. Maksudnya kan kalau petani kan learning by doing, mereka tuh pasti tahu berdasarkan pengalaman mereka bertani kan. Yang kalau di lapangan mereka tuh kayak dari turun menurun gitu. Iya kan, kebiasaan. Dari kakek, ayah gitu. Cuman bedanya gini, takutnya apa yang mereka pelajarin dari kakek atau ayahnya itu salah, tapi mereka turunin juga. Jadi mungkin ada nih kayak yang, ini mah masih mahasiswa, ngajarin yang baru, ini mah saya udah dari 100 tahun yang lalu mas, pakai metode begini, ada yang kayak gitu ada, kita pasti ada banget kayak gitu. Ada yang bahkan memang mereka tuh nggak mau sama sekali diarahkan, nggak mau sama sekali. Bahkan kita itu benar-benar kayak kan perbedaan bahasa juga ya. Oh iya perbedaan sih. Bahasa, jadi beda bahasa. Mungkin akan lebih nyantol atau lebih ngena kalau mungkin kita dari satu bahasa yang sama, kayaknya menggunakan bahasa daerah kan kayaknya lebih menyentuh ini ya, lebih mudah masuk gitu kali ya. Benar sekali. Memang kalau misalnya tapi pakai bahasa Indonesia kan? Pakai bahasa Indonesia, tapi karena petaninya bisa bahasa Indonesia nggak? Oh, ada yang bisa Bu, ada bahkan yang susah, belibet gitu. Ada yang nggak bisa kan? Nah, ada. Untuk mengcounter itu apa yang kamu lakukan di lapangan ketika, waduh bapak ini nggak bisa bahasa Indonesia, terus kamu nyari translator gitu? Betul Bu, kan kita kan ke sana tentunya ada istilahnya kulon lah ya Bu. Ya, kita, tahu dia kulon. Kita 1 tahun di sana Bu, ya bahasa Jawa sekedar mawon lah. Iya, kita dikit-dikit bisa lah bahasa Jawa. Ya paling enggak mukadimah pakai bahasa Jawa dan sebagainya. Tapi kalau pasti kita sosialisasi, kita ngajak orang yang dituahkan di sana. Nggak mungkin kita ujuk-ujuk semua kumpul ada saudara, nggak bisa. Petani nggak akan merespon baik. Jadi kita berusaha masuk ke sela-sela, cari sela-sela yang bisa diterima ya sama masyarakat. Kunci atau BPP dan lain sebagainya itu kita masuk, kita ajak sosialisasi, kita berikan edukasi di sana, kita sharing lah di sana bagaimana kebiasaan dan bagaimana hal-hal yang kita dapat. Oke, Zi. Tadi kan kita udah cerita nih, kayaknya banyak banget deh prestasi Ozi. Kan sering tuh dipanggil upacara, menang ini, Ozi, Maulana Ozi, menang itu gitu kan. Ikut lomba dakwah lah, mulai dari agama sampai akademik lah. IP-nya bagus lah, dipanggil lagi prestasi gitu kan. Terus taruna terbaik lagi kan, itu kan kayaknya kamu tuh lagi ada di atas banget gitu sih. Tapi kan yang namanya manusia itu kan kayaknya nggak mungkin dong ya ada di atas kan ya. Pasti Ozi itu pernah lagi ada di bawahnya nggak? Setiap orang tuh pasti kayak pernah. Kalau dengar-dengar gosipnya katanya pernah ya. Bener nggak sih? Salah bisik-bisiknya ke sini. Pernah mau mundurin diri. Iya. Dulu gini Bu. Kan awal masuk itu sebenarnya saya memang benar-benar mau kuliah dan memang waktu itu zamannya corona ya. Zamannya. Kamu masuk 2020 ya? 2020. Oh, 2020. Dan benar-benar memang waktu itu lagi tinggi-tingginya COVID nih. Dan banyak pekerja-pekerja yang di PHK, banyak tentunya pasar-pasar juga perusahaan yang ditutup nih. Nah, di situ waktu saya mau masuk, udah masuk nih, udah ada penerimaan dari Polbangtan, dan memang kebetulan waktu itu di perusahaan ayah saya ini yang memang banyak pegawai yang dikurangi dan banyak pekerja tuh dibatasi harinya cuma sekian. Jadi pendapatan dari ayah saya sendiri memang kurangi, dan ibu saya pun sebenarnya hanya penjual kue di pasar gitu, karena pasarnya sekarang juga udah sepi. Nah di situ jadi nggak ada yang beli juga. Agak kurang Bu. Dan kebetulan waktu itu adik saya mau ke SMP. Mau ke SMP. Ke SMP, saya mau kuliah, dan waktu itu memang benar-benar lagi down, dan waktu itu kan kita mohon maaf ada bayaran seragam ya Bu waktu itu. Dari situlah di situ ibu saya udah banyak pinjem, udah banyak yang nagih-nagih. Situ saya udah mau pikir udahlah, kata saya stop aja, apa nggak kuliah ya, agak cukup sampai di sini ya. Tapi saya tetap mau nih, pengen, karena memang benar-benar pengen mau kuliah waktu dari SMK. Nah dari situ ibu saya bilang lanjut aja terus, tapi saya juga udah mau berhenti nih Bu. Nah tapi waktu yang buat saya terenung waktu itu lagi Zoom nih Bu, saya lagi Zoom, adik saya kebetulan masuknya siang kan Bu. Pagi itu kira-kira. Itu Zoom apa tuh? Zoom penerimaan itu? Kuliah. Udah masuk nih ceritanya. Tapi ada tenggat tempo dari tanggal sekian gitu, batas pembayaran waktu
seragam dan lain sebagainya. Oh, oke, oke. Nah waktu Oh, itu waktu itu masih online ya? masih online waktu itu kan. Penerimaan kayak ospek itu masih online ya? Masih Mabidama online. online ya? Benar sekali online waktu itu kan. Waktu itu saya lagi zoom, adik saya ngomongnya jam 10-an, Kak, apa? Wah, kata Bang langsung ini, langsung ke dapur, langsung ke belakang mau cari ada makanan apa sih? Ada sesuatu nggak sih yang bisa dimakan? Ada apa sih yang bisa dimakan? Oh, dipisah nggak ada sama sekali Bu, waktu Di itu. dapur nggak ada Nggak apa? ada sama Ya sekali. ampun. Terus kita uang juga nggak ada. Akhirnya saya carilah nih uang 200 buat beli mie Bu ini. Buat beli mie karena Oh, jadi uang koin-koin itu kamu iya cari? Bu, uang waktu itu Ini ini lagunya sedih amat sih lagi ya. 1000 Pas banget loh. 2000 1500 kalau nggak salah itu kami beli ini Zoom udah saya off cam lah Bu, udah nggak mikirin ke situ lagi lah, udah beli akhirnya makan. Terus Adik kamu cuma satu itu? adik saya satu cewek dan kebetulan waktu itu eh, lagi mau kuliah tapi dia lagi libur kan, tapi masih siang masih. Nah pas kami udah beli dia masak, terus alhamdulillah saya tuh tambah terenyuh dan tambah semangat Bu. Kak mau nggak gitu, jadi kami tuh sepiring berdua gitu Ya besar tuh ampun. mie doang satu mie, Sama nasi nggak? nggak pakai nasi satu, udah deh makan aja Kan kataku. kurang sih, nggak pakai nasi. Satu Kenyang aja sih. tuh makan nggak apa-apa, tapi yang penting ya menghilangkan lapar lah Bu. Nah dari situ memang saya akhirnya waktu itu udahlah, saya pas online itu Bu sebenarnya saya sambil ngojek Di situ. di sana sambil ngojek. Terus saya juga ikut kerja panen nih Bu, panen Oh, ada cabai. yang panen, kamu ikut Saya jadi. ikut panen cabai itu 80 sehari Bu. 80 sehari. Terus saya juga ikut masang batu nisan kuburan. Jujur saya ikut masang itu sehari 50.000 waktu online. Jadi sambil kuliah, sambil kita kerja gitu-gitu. Jadi ada hikmahnya nggak sih waktu itu kamu masuk corona? Maksudnya Wah, kan, ada kalau banget. misalnya seandainya kamu masuk langsung ke sini, Heeh. kita nggak ada yang tahu loh. Ada yang nggak tahu. Tapi menariknya Bu, waktu itu Allah memang pengen kasih jalan gitu buat saya kuliah. Ibu saya ini udah mikir-mikir, aduh gimana nih anak saya ini, karena temponya tinggal 3 hari ke depan kan. Nah, saya Akhirnya? belum ada uang kan sama sekali. Akhirnya ibu saya ngerenung kan, ada orang yang mau ngajak arisan. Ada yang mau ngajak arisan waktu itu, kebetulan mau, yuk bilang sama ibu saya, ikutlah buat anak kamu kan mau kuliah juga, siapa tahu kena kan duluan. Pas ikut, kenanya pertama. Ya ampun. Dan akhirnya saya, udah kamu kuliah lagi, gak usah mikir-mikir kerja, gak usah apa. Akhirnya ya Tisu mana tisu sih? Tisu. saya kurangin waktu itu buat kerja, buat dan sebagainya. Bener-bener saya jarang on cam Bu, saya off cam. Ketika on cam, ketika lagi bersuara lagi di pasar, teman-teman tuh suka sering Ozi mic-nya hidup lagi di pasar gitu. Oh ya, Lagi berarti bener-bener teman-teman kamu ngerti tapi ya. teman-teman alhamdulillah sih sampai Tapi sekarang kan- perjuangan banget sih sama Terus, teman-teman. terus kan setelah itu dipanggil pas kapan tuh? Dipanggil masuk sini angkatan kamu Nah waktu pas itu. sudah semester 2 mau semester 3 baru kita dipanggil ke sini. 2021 ya berarti. Iya, dari Bulan apa tuh? Pertama kali masuk ke sini. bulan kalau nggak salah September kayak gini ya Bu. September kayak ini gini ya. sama Berarti udah sama Lah. sama Mabidama angkatan baru Mabidama ya. Agustus Barengan September ya. waktu itu, September Agustus. Dan alhamdulillah sih teman-temannya baik. Dulu banyak support dari rekan-rekan, dari guru-guru SMK yang mendorong. Dari SMKPP. SMKPP juga. Oh. Saya dari SMKPP Semawa. Guru-gurunya baik-baik alhamdulillah Bu. Sampai sekarang saya itu ingat mereka tuh kasih nih buat kamu ongkos, buat jajan, buat makan. Dan itu saya bukan buat makan sih, buat bayar utang sebenarnya. Karena pada saat itu ya. Mendesak banget waktu itu, dan alhamdulillah sampai Itulah sekarang. yang menjadi kamu termotivasi kalau karena kamu tahu betapa besar pengorbanan orang tua kamu, jadi kamu kayak nggak mau bener-bener nyanyain gitu ya. Bener. Rugi kalau aku udah jauh-jauh ke Bogor tapi aku nggak ada prestasi gitu kan. Bener buat teman-teman nih yang udah kuliah, yang memang bener-bener nggak kurang mampu lah ya. Kita udah kuliah, udah bener-bener cita-citanya apa, terus difokusin, jangan sampai nyerah, jangan sampai kita kalah sama yang lain, karena memang banyak hal yang harus kita pelajari lagi, dan dunia itu keras brother. Jujur dunia itu keras. Saya dulu bukan kita sama-sama keras mungkin ya, tapi waktu saya di pasar dulu banyak hal-hal yang memang kita tidak dapatkan, tapi ketika kita udah kuliah banyak orang-orang yang di luar sana pengen kuliah, dan kita kuliah di sini, kita istilahnya kupu-kupu, kuliah pulang, wah sangat-sangat sayang banget itu, karena pelajaran soft skill itu tidak hanya dari
kuliah saja, tapi dari organisasi, dari bagaimana kita berkomunikasi, bagaimana kita manajemen waktu dan lain sebagainya, banyak hal. Itu terbukti millennials dari Ozi sekarang tuh aktif dalam berbagai organisasi yang ada di kampus, termasuk dia menjadi marbot masjid. Ya, kalau masjid itu nggak akan ramai kayaknya kalau nggak ada Ozi, yang tiap Jumat dia akan keliling hanya untuk sedekah Jumat tuh. Pengantar surga kita semua. Oke, kayaknya kita cukupkan dulu ya edisi perdana untuk obrolan secangkir kopi kali ini, karena edisi pertama kita nggak sedia tisu di sini. Ngedengerin cerita Ozi, ini udah leleh nih, make up saya udah luntur, Ji. Maskara saya, boleh pantun apa? Bikin saya senang dong, biar saya nggak nangis, katanya nggak jadi jatuh. Apa? Buat rekan-rekan yang di luar sana yang sedang berjuang, tentunya berjuang keras entah dalam hidup, entah dalam buat menuju kesuksesan, tetap semangat. Allah selalu memberi jalan, karena ketika kita terus berusaha, maka alam tidak akan berdiam diri untuk membantu kita. Dan terus untuk tentunya untuk milenial nih, dunia pertanian itu keren, brother. Sekarang nih petani itu nggak hanya capek-capean atau kotor-kotoran, nggak. Kita semua udah mekanisasi, ada teknologi, kita ada smart greenhouse, ada teknologi-teknologi yang canggih yang tidak harus ke sawah, tapi kita di rumah pun bisa seperti itu. Tapi buat semua milenial, ayolah dari sekarang nih kita masuk ke dunia pertanian, kita maju di dunia pertanian, karena kalau bukan kita siapa lagi gitu. Kalau bukan sekarang kapan lagi gitu. Ya, dan betul. Terakhir ada pantun, ada anak memakai baju, lambang bajunya burung garuda. Bangsa ini takkan maju kalau bukan di tangan pemuda. Sumpah pemuda banget nggak tuh? Oke, milenial seluruh Indonesia. Kayaknya kita cukupin dulu ya obrolan secangkir kopi kita kali ini. Tapi buat kalian yang penasaran, ini syutingnya di mana sih ya? Sekarang kita lagi ada di kafenya Dead Bean. Oh, kita lihat. Ini dia yang punya. Kita kenalin dulu. Ada Bang Dimas di sini. Kalian akan merasa spesial banget kalau kalian datang ke sini. Kopinya langsung di-brew sendiri sama yang punyanya. Itu rasanya enak banget. Di sini menunya ada apa aja sih? Banyak tuh. Ada Japanese, ada yang manual, ada yang special coffee nih, ya kan, Bang? Tapi harganya juga harga mahasiswa banget ya. Tuh ada yang kopi, ada non kopi juga. Mulai dari 6.000 ya nggak sih? Nggak ada ya? 10.000 ya. Dari 10.000 tuh ada yang 5.000 kopi Serambi, kan 5.000 bahkan lebih murah. Kalian tuh pokoknya bisa jajan puas di sini. Oke milenial, sekian obrolan secangkir kopi edisi perdana kali ini. Kita jumpa lagi di obrolan secangkir kopi selanjutnya. Kita seruput dulu. Dead Bean, mangga dicobian. Ditampi.